Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang selalu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Bahkan tanpa kami sadari, kami selalu menikmati kebaikan dan kedahsyatan Tuhan dalam langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di nama Tuhan kita akan baca Alkitab kita dari Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Kejadian pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, saya yakin sebagai orang percaya kita bisa memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa sebagai sebuah dogma. Artinya ketika kita mendengar pengajaran atau mendengar perkataan yang menyampaikan, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, kita pasti bisa menerima itu. Kita meyakini itu dan kita mempercayai itu. Bahkan dari anak-anak sekolah minggu juga sudah kita tanamkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, Tuhan yang maha kuasa. Sampai di situ kita semuanya, saya yakin, bisa memahami dan menerima bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai. Tetapi saudara, pada saat kita menghadapi hal-hal yang menurut akal kita itu adalah tidak mungkin, terkadang kita nggak bisa menerima, bahkan mungkin tidak bisa memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kadang-kadang maha kuasa atau tidak maha kuasa dibatasi oleh pemahaman dan pikiran kita. Kalau semuanya itu masuk akal, ya itu menjadi mungkin. Tapi kalau tidak masuk akal, ya tidak mungkin. Sehingga akhirnya ketika ada sesuatu yang kita anggap tidak masuk dalam akal kita, dalam pemahaman, dalam pikiran kita, kita menganggap itu nggak mungkin terjadi. Walaupun kita memiliki keyakinan, kita percaya secara dogma Tuhan kita itu maha kuasa. Tapi realitanya ketika kita anggap itu tidak masuk dalam pikiran dan akal kita, kita mengatakan itu tidak mungkin. Jadi seringkali sesuatu mustahil atau tidak mustahil, mungkin atau tidak mungkin, selalu kita dasarkan pada pemahaman, pemikiran, dan akal kita. Saudara, itu juga terjadi dalam kehidupan Abram dan Sarah. Kalau kita baca pasal yang ke-18 dan 14, di situ kalau saudara baca konteksnya, di situ kan Tuhan menjumpai Abram dan mengatakan bahwa tahun depan akan datang kembali dan Abram akan mendapatkan anak, mempunyai anak laki-laki dari Sarah. Dan pada saat Sarah mendengar janji itu, Sarah bukan hanya tidak percaya tetapi menertawakan janji yang disampaikan kepada mereka, kepada Abram. Kenapa? Karena memang sudah tidak masuk di dalam pemikiran, di dalam akal mereka, akal kita sebagai manusia. Betapa tidak bahwa Abram sudah umur 99 tahun, Sarah dikatakan sudah layu dan sudah mati haid. Secara akal tidak mungkin mereka punya anak. Mereka nggak mungkin mendapatkan anak. Sehingga ketika Tuhan mengatakan tahun depan akan kembali dan mendapatkan mereka punya anak, itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan meneguhkan mereka, mengatakan adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa ya, kalau kita lihat, kalau manusia lihat atau manusia ukur dengan pikiran, dengan akal, ya semuanya itu tidak mungkin. Tapi ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Saudara, terkadang kita membatasi kehidupan kita, masa depan kita, anak-anak kita, masa depan mereka dengan akal dan pikiran kita.
Ketika kita hidup dalam situasi yang penuh dengan kekurangan, ada di tengah-tengah pergumulan, kita terlalu banyak mengatakan tidak mungkin itu bisa terjadi pada diri kami maupun pada diri anak-anak kami. Misalkan sebuah keluarga yang hidup dengan kesederhanaan, mereka mungkin berpikir bahwa mustahil bagi anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bahkan bisa memiliki pekerjaan yang baik dan masa depan yang cerah. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka ya tidak mungkin. Tetapi kita harus menyadari, kita harus mengingat bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang Maha Kuasa El Shaddai, Tuhan yang bisa bekerja, Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, segala sesuatu bahkan di luar nalar kita. Kita harus menerima dan meyakini itu bukan hanya sebagai sebuah dogma, tapi benar-benar harus kita jalani bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil, selalu ada kemungkinan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga ketika kita menyadari akan hal ini, kita bisa menjalani hidup kita, hari-hari kita dengan penuh keyakinan, termasuk anak kita. Kita meyakini ada masa depan bagi mereka, walaupun kalau kita melihat sepertinya tidak mungkin. Karena kondisi kita sebagai orang tua sangat terbatas, penuh dengan kekurangan, sepertinya nggak mungkin anak-anak kita bisa mencapai masa depan seperti yang kita harapkan. Bagi kita iya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tetap yakin Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang dikatakan tidak mungkin mendapatkan kesembuhan karena sakit penyakitnya, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada kemungkinan dan ada peluang sembuh karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah patah arang dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin mengalami kesembuhan atau mendapatkan pemulihan, dan tidak mungkin anak atau keluarga hidup di dalam masa depan yang cerah dan hidup lebih baik. Karena apa? Karena kita sama-sama menyembah dan melayani El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau kembali meneguhkan kami bahwa di dalam Engkau, bersama Engkau tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Biarlah ini terus menjadi kekuatan bagi kami, khususnya ketika kami menghadapi tantangan yang bagi kami tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Kami tidak lagi melihat solusi dari masalah, dari kesulitan, bahkan tantangan hidup kami. Biarlah kami tetap meyakini bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami merenungkan, memikirkan masa depan anak-anak kami, biarlah kami tetap percaya selalu ada mukjizat yang Tuhan akan kerjakan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan ketika anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakitnya, biarlah mereka juga diteguhkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada mukjizat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, Roh Kudus mampukan dan teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.